Shalom Haverim. Haleluya. Bapak Yahweh Besem Yesua Masiah memberkati. Di balik setiap nama tersimpan cerita dan kekuatan yang mempengaruhi sejarah dan keyakinan manusia. Yeshua dan Yahweh adalah dua nama yang tidak hanya mewakili identitas ilahi, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang penyelamatan, keabadian, dan kekuasaan tertinggi. Apakah Anda siap untuk mengungkap misteri dan keajaiban yang tersembunyi di balik nama-nama yang mengubah dunia ini? Nama Yesus sebenarnya adalah Yeshua. Itulah sebutan yang diberikan oleh ibu, ayah, sahabat, musuh, dan Bapa surgawi. Yesus adalah terjemahan dari nama Ibrani. Jika saya bertanya kepada Anda, apa arti Yesus? Apa jawab Anda? Coba renungkan sejenak sebelum melanjutkan. Kita semua telah mendengar nama Yesus lebih dari yang dapat kita hitung, dan itu sering kita dengar. Namun, menjelaskan apa arti namanya terbukti sulit. Mengapa bisa terjadi hal itu? Apa sebabnya? Salah satu perbedaan antara bahasa Ibrani dengan bahasa lainnya adalah bahwa banyak kata-kata Ibrani yang memiliki makna intrinsik. Bahasa Ibrani adalah bahasa induk dari kitab suci. Semua kata dalam kitab suci dapat menemukan arti sebenarnya jika ditelusuri kembali ke bahasa kuno ini. Nama Yesus pun demikian. Sebenarnya nama Yesus tidak memiliki arti intrinsik. Terlepas dari seberapa sering Anda menggunakan terjemahan namanya ini, Anda tidak dapat memberikan makna dasarnya. Jadi, untuk memahami nama Mesias, kita perlu kembali ke nama Ibrani yang diberikan oleh Bapaknya. Mari kita baca langsung dari awal Injil Matius, ketika malaikat memberitahukan kepada Yosef bahwa Miriam mengandung seorang anak yang berasal dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Saya ingin Anda memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan utusan Tuhan kepada Yosef di dalam Matius atau Matiyahu pasal 1 ayat 20 sampai 21 yang berkata, "Namun sementara hal itu dipertimbangkan olehnya, lihatlah malaikat Yahweh tampak kepadanya dalam mimpi, seraya berkata, Yosef anak Daud, jangan takut untuk menerima Miriam istrimu, karena yang dikandung dalam dirinya adalah dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua, Yod Shin Wo Ayin, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Pernahkah Anda memikirkan siapa yang memutuskan siapa namanya? Tentu saja itu pasti Bapa Samayim, Bapa Surgawi. Mengapa Yahweh memilih nama yang Dia pilih? Untuk memahami jawabannya, Anda perlu menyadari bahwa dalam sejarah kitab suci, anak-anak biasanya diberi nama berdasarkan satu, karakteristik yang dapat diamati. Dua, peran kenabian yang akan mereka penuhi. Contohnya, misalkan anak-anak yang diberi nama berdasarkan karakteristik yang dapat diamati adalah Moshe, yang namanya berarti menarik keluar. Dia diberi nama ini karena dia secara harafiah ditarik keluar dari sungai. Ada juga yang berpendapat bahwa nama Mose mempunyai implikasi nubuatan karena suatu hari dia akan menarik keluar bangsa Israel dari Mitsraim atau dari Mesir melalui tanda-tanda ajaib yang akan dia lakukan sebagai Tuhan bagi Paroh atau Firaun dalam Keluaran 7 ayat 1.
Seperti banyak nama lainnya, alasan banyak anak dalam kitab suci menerima nama mereka adalah karena dua hal tadi. Utusan Yahweh mengumumkan kepada Yosef anak itu, dan alasan mengapa Yahweh memilih nama itu. Bukankah itu sangat dahsyat dan luar biasa? Dari pengumuman kehamilan Miriam, kita dapat melihat peran kenabian yang akan dipenuhi Yeshua dalam hidupnya. Yeshua artinya Tuhan menyelamatkan, membebaskan, melepaskan. Utusan itu bernubuat bahwa anak ini adalah sarana keselamatan dan pembebasan dari dosa bagi semua orang. Luar biasa. Yeshua adalah keselamatan. Dia tidak hanya membawa keselamatan, tetapi dia adalah keselamatan itu sendiri. Itulah sifatnya yang sejati, yang ditetapkan sejak awal dan dibawa sepanjang hidup setiap orang yang percaya kepadanya dan mengikutinya. Para nabi bersaksi tentang arti nama Yeshua. Ada kisah yang menggambarkan makna nama Yeshua dengan sempurna. Perhatikan apa yang dikatakan seorang nabi dan nabiah setelah melihat Yeshua untuk pertama kalinya. Mereka menyadari peran yang akan dia penuhi, Yeshua penuhi, dan memberikan kemuliaan kepada Elohim. Kisah itu ada di dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 38. Dan ketika hari-hari perakhiran mereka telah digenapi menurut Torah Mose, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh sebagaimana yang telah tertulis di dalam Torah Yahweh. Setiap anak laki-laki yang membuka rahim akan disebut kudus bagi Yahweh, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang telah dikatakan di dalam Torah Yahweh. Sepasang burung terukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan lihatlah ada seorang pria di Yerusalem namanya Simeon, dan orang itu benar juga saleh, sedang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada padanya. Dan kepadanya telah dinubuatkan oleh Roh Kudus, sebelum melihat yang diurapi Yahweh, ia tidak akan menghadapi kematian. Dan dia datang dalam roh ke bait suci. Ketika itu juga kedua orang tua itu membawa masuk bayi Yeshua, agar mereka melakukan terhadap dia sesuai dengan kebiasaan Torah. Dan dia menerimanya dengan kedua tangannya, dan dia memberkati Elohim dan berkata, "Sekarang, ya Yahweh, biarlah hambamu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang telah Engkau sediakan secara terbuka bagi segala bangsa, yaitu terang sebagai penyingkapan bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Baik Yusuf atau Yosef maupun ibunya menjadi heran atas hal-hal yang dikatakan mengenai dia, dan Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Miriam ibunya, "Lihat, dia ditetapkan sebagai kejatuhan dan kebangunan banyak orang di Israel, dan sebagai tanda yang diperbantahkan. Namun juga jiwamu sendiri akan tertembus sebilah pedang, supaya pikiran dari hati banyak orang dapat disingkapkan." Dan adalah Hana seorang nabiah, anak perempuan Fanuel dari suku Asher, yang telah bertambah lanjut dalam usia, yang pernah hidup bersama seorang suami selama 7 tahun sejak masa perawannya, dan dia seorang janda kira-kira 84 tahun, yang tidak pernah beranjak dari bait suci, beribadah siang dan malam dengan puasa dan doa. Dan pada saat itu sambil berdiri
dia mengucap syukur kepada Yahweh dan berbicara mengenai dia kepada semua orang yang menantikan penebusan di Yerusalem. Demikian Simeon dan Ana, keduanya mendapat wahyu bahwa anak ini, Yeshua, adalah keselamatan dan penebusan bagi Israel. Nabi lain seperti Yesaya menulis, dan Rabi Saul atau Paulus kemudian mengutipnya dalam Roma, mengatakan di dalam Roma 11 ayat 26 dan 27, dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis, Dia yang membebaskan akan datang dari Sion, dan Dia akan menyingkapkan kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka ketika aku menghapuskan dosa-dosa mereka. Penebusnya adalah Yeshua. Itulah arti sebenarnya dari namanya. Perhatikan juga bahwa penebus inilah yang akan menggenapi perjanjian yang ditulis oleh banyak nabi zaman dahulu, bahwa Yeshua akan menghapus dosa mereka. Haleluya. Itulah tepatnya yang diumumkan oleh utusan Yahweh yang akan Dia lakukan ketika Dia mengungkapkan nama itu kepada Yosef. Salah satu keindahan bahasa Ibrani terletak pada makna intrinsik nama-namanya. Dengan demikian, saya percaya bahwa kita akan mempelajari hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Kiranya Roh Mesias menuntun kita ke dalam pewahyuan yang lebih besar tentang dirinya saat kita merenungkan makna nama Yeshua HaMashiach. Dalam video ini akan membahas pengajaran mengenai dua nama sesembahan yang sering digunakan, namun sebenarnya tidak berasal dari akar Ibrani asli, dan juga akan menjelaskan mengapa nama yang benar dan seharusnya disembah adalah Yahweh Elohim Beshem Yeshua HaMashiach. Selamat menyaksikan. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema serupa tetapi tidak sama. Ya, bentuknya sama tapi sebetulnya beda, saudara-saudara. Jikalau saudara melihat channel di Lukas Sutrisno maupun Keilat Alefto, mungkin saya banyak memberitahu tentang orang yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh seharusnya dimeterai di dalam meterai kepemilikan Bapa Yahweh, atau saya menyebut baptis pembaharuan. Nah, kalau saudara lihat, mungkin saudara akan heran dengan apa yang saya lakukan, dan mungkin saya satu-satunya gembala di seluruh dunia yang melakukan pemutusan hubungan dengan dua nama yang bukan dari Israel. Saya baru satu-satunya. Saya berharap dengan penerangan ini saudara akan ngerti apa alasannya kok saya memutuskan hubungan dengan dua nama yang bukan dari Israel. Yaitu judulnya serupa tetapi tidak sama. Nampaknya sama tapi sebetulnya berbeda. Nah, saya akan memberikan penerangan ini. Saya berharap saudara bisa menyimaknya. Bagi saudara yang anti dengan pengajaran saya berharap buka hati lebar-lebar dan ambil kebenaran yang ada di dalamnya. Atau kalau tidak ya sudah tutup saja. Baik Bapak Ibu, barangkali ada sebuah pertanyaan
yang pendek tetapi penting. Pertanyaannya begini, menurut Pak Lukas, Yesus dan Yesua itu sosoknya sama atau beda? Kok waktu baptis pembaharuan memutuskan nama Yesus? Bukankah dari dulu saya mengenalnya Yesus, bukan Yesua, dan Yesus juga ada mujizat? Ada lagi yang berkata begini, apalah sih artinya sebuah nama? Nah ini saudara, saya pernah berbincang-bincang dengan seorang pendeta loh, ini bukan jemaat loh ya. Lalu dia ngomong gini, Pak Lukas, apalah sih artinya sebuah nama? Nama itu nggak penting Pak, yang penting hati katanya. Ya saya katakan, sekalipun hatimu itu lurus kepada Tuhan, tapi kalau namanya meleset, itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara beribadah di sini, tapi pikiran saudara kepada nama sesembahan yang aneh, yang berbeda. Mungkin dari Cina, mungkin dari India, mungkin dari Afrika, yang nggak cocok, saudara. Jadi kalau kita beribadah, tubuhnya di sini, yang disembah juga pribadi yang ada, yang sama, saudara-saudara. Nah, kepada orang-orang yang selalu mengatakan apa artinya sebuah nama, saya membuat sebuah tantangan. Kalau ada yang berani, saudara boleh WA saya. Ya, kalau ada yang berani tapi. Begini, saudara-saudara. Saya selalu mengatakan begini, kamu mengatakan apalah artinya sebuah nama, jadi nama nggak penting. Oke, Anda punya sertifikat tanah atau tidak? Kalau punya, bagaimana kalau sertifikat tanahmu tak balik nama atas nama saya, Lukas Sutrisno begitu? Kan apalah artinya sebuah nama, kan Anda sendiri yang mengatakan. Nggak usah khawatir, nggak bayar, saya yang bayar. Ya, jadi sertifikat tanahmu tak ganti namaku, saya yang bayar, kamu yang nyimpen wis. Aku nggak usah nyimpen, kamu saja yang simpen. Kalau mau silahkan WA saya. Atau bagi saudara yang mau kasih tahu saya. Waktu saya ngomong seperti itu, Pak Pendeta ini berkata, wah ya nggak bisa. Loh, kan Anda sendiri yang mengatakan apalah artinya sebuah nama. Jadi kalau namanya berubah, pribadinya pasti berubah, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah saya katakan bahwa saya memutuskan nama sesembahan yang bukan dari Israel. Allah itu bukan dari Israel, bro. Ya, Yesus itu juga bukan dari Israel. Kalau Anda mengatakan itu dari Israel, saya kira Anda perlu belajar lagi. Orang yang selama ini saudara kenal Yesus itu nama Yunani, saudara. Jadi kalau ada orang yang berkata, Pak Lukas mengakui enggak kalau sosok nama, sosok pribadi itu sama? Buktinya banyak orang yang dikunjungi, akulah Yesus, menampakkan diri, sehingga banyak orang yang bertobat menjadi Kristen. Saya bilang begini, oke lah kalau Anda mengatakan itu pribadi yang benar, oke, itu baru tingkat awal. Sama seperti pada waktu dulu ketika kita sekolah SD, kan kita nyanyi Bintang Kecil, betul nggak Bapak Ibu? Bintang kecil di langit yang tinggi. Pemikiran anak-anak, bintang itu kecil. Tapi apakah setelah kita dewasa, kita akan ngotot bahwa bintang itu kecil? Ya tidak, saudara-saudara. Itu harus ada peningkatan. Sama seperti dulu pada waktu saudara belum bertobat, saudara dikunjungi oleh sosok dalam tanda petik yang bernama Yesus, bisa saja itu adalah Yesua. Untuk menyelamatkan saudara itu baru tingkat awal. Sama seperti Mose ketika dia berada di padang gurun
dia bertemu dengan sosok Bapa Yahweh. Kenapa kok Mose melihat semak duri yang terbakar? Ya, ada semak-semak yang terbakar. Kenapa bukan bintang seperti orang Majus? Siapa sebetulnya sosok yang menyala-nyala itu? Ya itulah sosok Bapak Yahweh, saudara. Kenapa kok harus api? Karena Mose pada waktu di Mesir itu menyembahnya dewa api, sehingga yang ada di dalam pemikiran Mose adalah, oh ini dewa saya. Baru setelah itu Bapak Yahweh memperkenalkan diri bahwa akulah Yahweh. Ya kan begitu, saudara-saudara. Tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berpijak adalah tempat yang kudus. Makanya karena saya mengakui tempat ini kudus, ya kita nggak pakai sepatu, saudara. Yang pertama. Kemudian, kenapa Tuhan itu memperkenalkan juru selamat kepada orang Majus kok pakai bintang? Kenapa nggak pakai api saja? Karena orang-orang Majus itu adalah penyembah dewa bintang yang dikenal dengan dewa Ahura Mazda, sehingga pemikiran dari orang Majus itu adalah, wah ini dewa saya. Sosoknya yang datang adalah Yahweh yang menampakkan diri dalam wujud bintang, saudara-saudara. Tetapi setelah itu orang-orang Majus ini dituntun, ketemulah sosok yang bernama Yesua yang asli. Jadi kalau begitu, bisa saja yang menjumpai saudara orang-orang dari agama seberang sampai dia percaya kepada Yesua, sosoknya adalah Yesua, tapi mereka memperkenalkannya adalah Yesus. Jadi bisa saja. Makanya kalau saudara melihat cara saya membaptis orang, selalu saya katakan demikian, Bapak Yahweh, saya suruh menirukan. Selalu kata-kata saya begini, Bapak Yahweh, saya percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu bernama Yahweh, dan Yahweh itu telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yesua HaMasyiah. Dan saya juga percaya bahwa Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Oleh karena itu saya minta ampun, karena dulu saya pernah menyembah kepada dua nama yang bukan dari Israel. Perhatikan kata saya, dua nama yang bukan dari Israel, bukan dua pribadi. No, saya tidak berkata dua pribadi. Saudara boleh selidiki video-video saya. Semua selalu saya katakan, saya minta ampun karena saya pernah menyembah kepada sesembahan dua nama yang bukan dari Israel, yaitu Allah dan Yesus. Saya terang-terangan mengatakan seperti itu, karena memang dua nama itu bukan dari Israel. Allah itu dari Arab, Yesus dari Yunani. Jadi Tuhannya orang Kristen ini barabir, saudara-saudara. Ya, namanya double, blasteran, padahal aslinya itu adalah Yahweh Yesua. Makanya saya putuskan nama yang salah. Paham Bapak Ibu? Karena dunia alam roh itu memiliki aturan, memiliki hierarki. Saya ambil contoh saja, ya. Pada suatu hari saya itu mendapatkan kiriman persembahan dari negeri Belanda menggunakan Western Union, ya, ngirim uang pakai Western Union. Saya datang ke kantor pos untuk mencairkan, saudara. Tapi yang terjadi apa? Saya tidak bisa, karena si pengirimnya itu nulisnya LUKAS, Sutrisno, Lukas Sutrisno, tapi di KTP saya LOEKAS, Lukas. Begitu dicocokkan, dari kantor pos bilang,
Pak, ini nggak bisa Pak. Loh kok nggak bisa? Karena pengirimnya menggunakan tulisan LUKAS, tetapi KTP Anda LOE. Jadi nggak bisa Pak. Nah kalau nggak bisa terus bagaimana? Ya Bapak suruh saja orang kirim kembali dengan nama yang sesuai KTP. Ini aturan loh saudara, hierarki. Sebuah peraturan yang mutlak. Begitu juga yang tadi saya katakan, seperti misalnya sertifikat, itu nama beda jadi beda pemilik, saudara. Saudara ngurus paspor pun juga begitu, nggak bisa semau-maunya. Begitu juga nama Yesus dan Yesua berbeda, saudara-saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa yang saya luruskan itu bukan pribadinya. Karena pribadinya ya bisa saja itu Yesua, tapi namanya salah harus diluruskan karena alam roh itu ada aturannya, saudara-saudara. Ya. Nah, jadi sesuatu yang nampaknya kecil, orang bilang apa sih artinya Yesus dan Yesua? Satu bukti, saudara. Di Kehilat ini dulu, saya sudah mensosialisasikan nama Yesua. Tapi kan masih campur, bukan? Masih campur. Nah, sekali waktu Roh Kudus memberitahu kepada saya bahwa waktu mensosialisasi selesai. Jadi saya membuat sebuah pengumuman di sini kepada semua tim ya, yang pelayan mimbar ini, pelayan panggung. Saya katakan demikian. Terhitung mulai hari Minggu depan, kita sudah tidak lagi menggunakan kata Yesus Kristus, tetapi Yesua Hamasiah. Bukankah kalian juga sudah menyanyi Yesua Hamasiah juga? Saya buat peraturan begitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang di panggung sini memboikot loh saudara. Nggak tanggung-tanggung, waktu itu ada 23 orang, 23 atau 26. Bayangin, itu ada spiritnya loh, nggak main-main loh. Kalau sekedar Yesus dan Yesua cuman os dan a, orang bilang apa sih susahnya? Tapi ternyata ada spiritnya, saudara. Makanya saya katakan itu harus diputuskan sehingga kita termeterai atas nama yang benar. Contoh kecil yang berdampak besar. Mungkin saudara masih ingat peristiwa konflik di Taman Eden. Pada waktu itu si nahas atau si ular mengatakan apa? Pertama kan Bapak Yahweh dulu memberitahu kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan engkau makan maupun raba, karena pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi kata-kata itu dipelintir oleh si nahas, si ular, dengan berkata, sekali-kali tidak akan mati, namun pada waktu engkau memakannya matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Elohim. Wah, dipelintir sedikit, saudara. Akhirnya yang ada di dalam diri Hawa pada waktu itu, wah, Tuhan itu jahat. Kenapa sih supaya saya bisa jadi seperti dia? Kok enggak langsung saja harus ngambil buah pengetahuan baik dan jahat? Padahal saudara tahu, pohon buah pengetahuan baik dan jahat atau buahnya itu bukan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Kalau orang berkata buah pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya seperti apel, itu salah, saudara. Kalau saudara membaca di dalam kitab Henok, saudara akan melihat di sana bahwa pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu pohonnya tinggi seperti pohon cemara dan buahnya kecil-kecil seperti buah anggur, warnanya bagus, berbau harum. Tuh baru benar, saudara. Karena saya ngambilnya dari kitab, bukan dari tafsiran.
Akibatnya apa? Mereka mengambil buah itu. Si Hawa mengambil dan memberikannya kepada Adam. Coba saudara pikir, buahnya itu tinggi loh, seperti pohon cemara pohonnya. Kok bisa loh ngambilnya? Oke, anyway, itu kita lewatkan ya. Saya ada penerangan khusus, saudara bisa lihat penerangan saya tentang misteri konflik di Taman Eden. Saudara akan tahu wujud asli ular itu seperti apa. Silakan saudara ketik Lukas Sutrisno misteri konflik di Taman Eden, nanti saudara akan tahu. Nah, kita lanjut saja ke sini, saudara-saudara. Saya lanjut ya. Pasti orang akan berkata begini, loh, bukankah manusia itu dijadikan Tuhan itu sudah sama dengannya? Ya, ini saya lanjut bahwa manusia itu kan dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh, berarti sama. Tapi oleh si ular dipelintir sehingga berakibat untuk bisa menjadi sama harus mengambil buah. Jadi akhirnya apa? Si ular ini menuduh Tuhan memanipulasi. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Seolah-olah Tuhan ini kok ribet banget sih untuk bikin manusia seperti dia aja, kok dadak kangelan ngambil buah itu. Itu maksudnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, begitu juga tentang baptisan. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, banyak pendeta termasuk saya dulu, kalau baptis, saya baptis engkau dalam nama Bapa, gitu, tenggelamkan. Itu salah, saudara. Dalam nama Bapa, Bapak siapa? Ada Pak Jono, Pak Rohadi, Pak Joko, Bapak Yanto, Bapak Yahweh, Bapak Setiono, Bapak siapa? Harus jelas, saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Apakah ini sesuatu kebetulan? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kenapa saya harus memutuskan dua nama itu? Kita lihat caption berikut ini. Saudara lihat itu ya, tentang nama Yahweh. Lihat ya, tuh. Yod-He-Wah-He, nama Yahweh. Kemudian nama Yahweh itu diputar. Paham ya? Diputar. Setelah diputar itu disuntak ke bawah, saudara. Disuntak ke bawah. Apa itu disuntak? Dijungkir balikkan, saudara. Karena kadangkala yang suka nanya itu orang-orang dari Malaysia. Ya, karena bahasanya kan mirip tapi aneh-aneh gitu ya. Nah, ini dijungkir balikkan, saudara. Oke, setelah dijungkir balikkan, dipres, ditekan. Nah, itu kan masih ada warnanya tuh. Merah, biru, hitam. Sekarang kalau warnanya dibikin hitam semua, kemudian jangan dibuat siku tapi oval, bentuknya sama dengan yang ada di samping, yaitu alif, lam, lam, ha. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Orang-orang Kristen mengatakan bahwa Allah itu adalah kependekan dari al-ilah. Saya bilang salah. Allah itu adalah satu bentuk kata yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa diterjemahkan, dan tidak bisa dibuat jamak. Sekali lagi, Allah dan Yahweh itu adalah dua nama yang berbeda. Kalau dua nama berbeda, berarti pribadinya juga berbeda. Yang satu sesembahan dari Arab sono, yang satunya dari Israel. Dan orang Israel, Abraham, Ishak, Yakub, Mose, tidak pernah menyembah Allah, saudara. Jadi ini yang harus saya putuskan. Jadi kalau saudara menolak nama Yahweh, itu sama saja menjungkir balikkan nama Yahweh. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Saya bilang tidak, saudara-saudara. Inilah
dialog alam semesta, alam roh dengan kita, kita mesti peka. Tapi kalau orang yang nggak paham alam roh, nganggapnya apa? Cocokmologi, kan begitu. Sekarang kalau ada sesuatu yang cocok, langsung dikatakan cocokmologi. Ya saya maklum, Anda tidak pernah belajar dunia alam supranatural. Tapi kalau saudara belajar alam supranatural, saudara akan tahu bahwa alam supranatural, alam gaib itu pun bisa berdialog dengan kita, tetapi menggunakan bahasa-bahasa sandi, bahasa-bahasa pakai angka. Tapi kalau saudara nggak ngerti, ya sudah, saya maklum, silahkan Anda berkata cocokmologi, ya. Nah, saya kembali ke masalah nama ini, saudara ya. Mungkin saudara ada yang agak bingung, piye sih muternya? Nih saya kasih contoh yang gampang seperti ini. Nah ini, Yod He Wo He. Ini orangnya kan menghadap ke kiri ya, Bapak Ibu. Betul ya, menghadap ke kiri ya. Karena nulisnya bahasa Ibrani kan dari kanan ke kiri, jadi menghadap ke kiri. Nah sekarang nama Yahweh ini diputar. Ayo putar. Nah sekarang balik ke sana semua. Jadi mudah ya nangkapnya ya Bapak Ibu, diputar. Setelah diputar, diapain? Dijungkir balikkan, saudara. Ya, dijungkir balikkan. Setelah dijungkir balikkan, diapain? Dipres. Nah, tuh dia dipres, saudara. Maksud ya Bapak Ibu? Sama itu. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan, saudara-saudara. Makanya saya katakan, ketika saya membaptis, saya putuskan dua nama. Yang saya putuskan itu nama dan bukan pribadi. Kenapa? Karena bisa saja dulu orang mengenal nama Yesus itu pribadi Yahweh sendiri, tapi tingkat pemahamannya kan orang pada waktu itu belum ngerti, saudara. Kalau tiba-tiba berkata, akulah Yahweh, akulah Yeshua HaMashiach, orang akan berkata, sopo kui? Nggak akan ngerti, saudara. Tapi dia akan pakai pemahaman yang kita pahami dulu. Baru setelah itu meningkat. Sama seperti saudara dulu SD, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Apakah kita mau belajar seperti itu terus? Ya tidak, ada akar, ada pangkat, ada macam-macam. Tapi kalau orang itu belum meningkat, diajari sing angel, ya angel, nggak bisa, mumet. Itu sebabnya, inilah alasannya mengapa saya memutuskan hubungan dengan dua nama tadi pada waktu saya melakukan baptisan pembaharuan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saya mau tanya, kira-kira apa yang saya sampaikan sampai detik ini saudara paham atau tidak? Ya, jadi suka tidak suka, mau tidak mau, ya, bahwa Yahweh dan Allah itu dua pribadi yang berbeda. Bukti bahwa Allah itu adalah nama, dia tidak bisa diterjemahkan dan tidak bisa dibuat jamak. Itu ciri khasnya, saudara. Tapi dalam dunia Kristen ini hierarki ini ditabrak, saudara. Sehingga ada ungkapan gini, Allahnya. Nggak bisa. Proper name jangan dikasihnya, itu salah, saudara. Lukasnya, nya itu kan pemilik sebetulnya. Ya, jadi kalau Lukasnya itu keliru, harusnya gembalanya atau gurunya atau wali kotanya, presidennya. Jadi generic name dikasihnya itu betul. Tapi kalau nama pribadi dikasihnya itu salah, gitu loh. Allah tidak bisa berubah Allah, nggak bisa. Yahweh juga tidak bisa berubah Yahweh, nggak bisa, saudara. Lukas tidak bisa jadi Lukas, tidak bisa. Tapi kalau yang bentuknya itu generic name, nama umum, itu baru bisa. Contoh misalnya guru itu bisa dijamakkan, yaitu guru-guru. Tapi bisa
bisa diterjemahkan juga. Guru jadi teacher, dijamakkan teachers, ada S-nya. Diterjemahkan ke bahasa lain pun boleh, yaitu apa? Lause, guru. Tapi kalau Allah nggak bisa. Contoh gampang lah, kitab yang menggunakan kata Allah yang murni dan konsisten itu Al-Quran. Saudara cari Al-Quran bahasa apapun, Allah tetap Allah. Tidak ada Allah berubah jadi apa, nggak ada. Karena itu proper name, saudara. Sama seperti Yahweh. Tapi dalam dunia Kristen diacak-acak sehingga Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Salah. Harusnya Tuhannya Israel, Tuhannya Yakub, Elohimnya Israel, Elohimnya Yakub. Lah itu baru benar, saudara. Ya, sampai di sini bisa paham, saudara? Nama juga tidak bisa dibuat jamak, diterjemahkan. Misalnya ada seseorang yang bernama Bunga, pergi ke Amerika, lalu ditanya, "What's your name?" "My name is Flower." Nggak bisa, saudara. Salah itu. Sekalipun bunga itu bisa diterjemahkan, kalau sudah menjadi nama, tidak bisa, saudara. My name is Bunga. Sama seperti orang yang bernama Setan. Ada kan di di internet saya lihat tuh KTP seseorang namanya Saiton. Orang manggilnya juga apa? Pak Saiton. Dan itu tidak bisa diganti, saudara. Karena sudah menjadi nama. Terus ada lagi orang yang namanya Tuhan. Ada loh. Kalau ditanya what's your name? My name is Lord. Enggak mungkin. Tetap nama my name is Tuhan, gitu loh. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi baptisan itu meluruskan nama supaya benar. Lalu kalau tidak diluruskan emang kenapa? Nah, kan ada pertanyaannya jadi berkembang seperti itu. Saya katakan semua yang ada di dalam dunia ini punya aturan, punya hierarki atau susunan yang tidak boleh berubah, tidak bisa diacak-acak sesuai dengan keinginan kita. Makanya saya katakan mungkin seluruh dunia baru satu-satunya saya yang memutuskan hubungan dengan dua nama yang bukan dari Israel. Kenapa? Karena saya lihat di mana-mana belum ada itu baptisan streaming, ya. Baru saya yang lakukan. Saya berharap yang lain juga bisa ikut-ikut. Kenapa? Karena waktunya sudah tidak lama. Saudara tidak bisa membaptis orang jarak jauh karena jauh jaraknya. Cepat pakai streaming, sama saja, saudara-saudara. Yang penting doanya itu benar, ya. Jadi sekali lagi, sesuatu yang nampaknya itu sepele jadi tidak sepele. Kenapa? Karena kita memiliki aturan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sekarang buat aja pertanyaan yang ekstrim, saudara. Karena sampai hari ini kadang orang tidak bisa menerima Bapak Yahweh. Saya buat sebuah pertanyaan yang ekstrim. Yahweh itu nama Tuhan atau nama setan? Udah gitu aja pertanyaannya. Jawabannya nggak boleh muter-muter, nggak boleh. Tuhan atau setan, itu saja. Kalau saudara nggak ngerti, saya jawab. Saudara jadi orang Kristen, panggilnya apa? Kalau suka teriak-teriak, haleluya, kan begitu. Tahu nggak tuh haleluya itu apa? Haleluya itu bahasa Ibrani. Halelu itu artinya pujilah. Bahasa Arabnya halal. Yahnya itu kependekan dari nama Yahweh. Jadi kalau haleluya artinya pujilah Yahweh. Lah kok Bapak Yahwehnya ditolak, anjuk kepripun? Kan aneh, saudara, lucu gitu loh, ya. Jadi saya katakan orang yang menolak Bapak Yahweh tetapi berkata haleluya, Anda tidak fair.
Kalau Anda tetap ngotot, yang betul itu adalah Allah, ya sudah, tidak masalah. Tapi jangan ngomong haleluya, ngomongnya alhamdulillah, baru itu betul, saudara. Arahnya sama, gitu loh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti ngerti, mesti paham akan hal ini. Ya, saya harus menyampaikan ini. Nama-nama sesembahan yang bukan dari Israel harus saya sebut, karena kalau saya tidak sebut, Anda tidak tahu, gitu loh. Jadi Bapak Ibu, ada yang berkata begini, bukankah Tuhan itu tahu kenapa kita harus mengucapkan namanya? Kan Tuhan tahu bahwa Yesus itu ya Yesua, kan sama loh. Kalau sama, kenapa Anda sulit amat mengatakan Yesua? Ada apa di sini? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau memang Anda mengatakan kan sama, ya sudah, apa susahnya? Kan jadi sulit. Itu sebabnya saya katakan, Tuhan itu menghendaki kita menyebut nama. 1 Tawarikh 16 ayat 8 atau Difre Hayamim Alef 16 ayat 8, Tehillim 105 ayat 1 atau Mazmur, kemudian Yesaya 12 ayat 4, selalu dikatakan apa? Hodulah Yahweh kir ubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Itu perintah loh, kalimat perintah. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saudara masih ingat, ini berkenaan, saya kasih pemahaman ya, berkenaan dengan orang yang ngeyel, yang selalu berkata yang penting Tuhan kan tahu hati kita, Tuhan gak butuh kita ngomong. Saya akan tapis dengan firman Tuhan begini, saudara. Saudara masih ingat nggak ketika Yesua jalan memasuki kota Yeriko? Di situ ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Ya, pada waktu dia berjalan, Yesua berjalan melewati Bartimeus, apa teriakan Bartimeus? Hai Yesua putra Elohim, sembuhkanlah aku, buatlah mataku terbuka. Saudara, tahu nggak kalau Bartimeus itu ingin supaya matanya terbuka? Yesua anak Daud, kasihanilah aku. Ucapan pertamanya kan begitu dulu, saudara-saudara. Yesua anak Daud, kasihanilah aku. Murid-muridnya bilang, "Hus, diam, jangan ribut." Lalu Yesua ngomong, panggil dia ke sini. Begitu orangnya ke situ, Yesua ngomong apa? Aku wis ngerti kalau kamu butuh matamu melihat toh. Apakah benar Yesua bilang begitu? Tidak. Yesua bertanya begini, mau apa engkau daripadaku, hai Bartimeus? Paham nggak saudara kata-kata saya? Yesua ngerti bahwa dia ini buta, pengen melek, pengen melihat. Tapi kenapa Yesua bertanya, hai Bartimeus, mau apa engkau daripadaku? Lalu Bartimeus mengatakan, aku pingin mataku terbuka. Paham Bapak Ibu? Ini artinya apa? Tuhan ingin supaya kita mengucapkan kata dengan benar. Saya kutip ucapannya Rabi Shaul atau Rasul Paulus dalam Romiah atau Roma 10 ayat 10, dikatakan begini, sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati, untuk keselamatan diakui dengan mulut. Jadi kita harus membuat sebuah pengakuan. Saya putuskan dengan nama atau dua sesembahan nama yang bukan dari Israel, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya nyatakan putus. Nah itu putus, saudara. Sekarang saya menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita keluar dari air, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Lalu pasti pertanyaan berkembang, lah kalau begitu bagaimana dengan orang yang nggak ngerti apa-apa tapi dia cinta Tuhan? Saya bilang bisa saja selamat,
Tapi kalau sudah ngerti, tapi Anda ngotot untuk tetap berada dalam kesalahan, Anda kena Ibrani 10 ayat 26. Ya, Ibrani 10 ayat 26 mengatakan apa? Kalau kita sudah ngerti kebenaran tapi kita tidak melangkah keluar ya dari kesalahan, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi sekaligus apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah untuk memberi penjelasan kepada saudara sekalian bahwa alasan saya mengapa saya memutuskan dua nama yang bukan dari Israel pada saat saya melakukan baptisan pembaharuan. Nah, untuk hal itu ya, sudah banyak pemahaman tentang baptisan secara alam supranatural. Biarlah nanti Bapak Yahweh yang membuka hati saudara sekalian, berkenan untuk saudara yang sudah memahami untuk dimeterai dalam meterai baptisan pembaharuan dengan benar, saudara-saudara. Nah, karena saya melihat di dunia alam roh, kalau kita mau bicara hierarki, setiap orang yang dibaptis dalam nama yang lama, jelas spiritnya itu ada, dan dia akan mengikuti kita sampai di kursi pengadilan Tuhan. Kita lihat yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara lihat di situ ada sebuah gambaran tentang adanya pengadilan di alam sana, saudara-saudara. Ini ada seseorang yang diadili ceritanya. Dan ada seorang penuduh. Yaitu apa? Orang ini berkata, dia dulu dimeterai atas namaku, jadi dia adalah milikku selamanya. Sampai di sini, gambaran ini saudara bisa pahami? Saya berharap saudara bisa. Begitu juga ketika saudara dibaptis dalam baptisan pembaharuan, maka ketika ada spirit lain yang berusaha untuk mencegat saudara, maka Bapa Yahweh yang menjadi pembela, dia katakan, orang ini dimeterai atas namaku, nama Yahweh Elohim. Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan saya harus meluruskan hal ini bagi saudara yang siap untuk dimeterai. Segera hubungin kami ya, karena saya siap melayani saudara karena jaraknya yang jauh, atau saudara mau datang ke tempat saya, silahkan ya, saudara boleh datang ke kota Magelang ini. Saya dengan sukacita akan memeteraikan saudara. Kenapa? Karena ini menyangkut keselamatan. Saya pun melakukan meterai ini mau tengah malam kek, no problem saudara, saya tetap bisa melakukan. Kenapa? Karena ini menyangkut nyawa seseorang. Kita tidak tahu kapan orang itu mati. Biasanya orang selalu mengatakan apa? Kumpulin dulu, nanti kalau sudah banyak ada 100 baru baptis bareng-bareng. Ya kalau orangnya masih hidup. Lah kalau mati, apa pendetanya mau tanggung jawab? Saya kira sih nggak berani tanggung jawab. Makanya ketika orang mau memberi diri dimeterai dalam meterai kepemilikan nama besar, nama kudus Bapa Yahweh, saya siap melaksanakannya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu di atas penjuru dunia ini. Dan kami percaya akan banyak lagi orang-orang yang termeterai atas nama Bapa Yahweh, dan malaikat-malaikat di Syamayim akan bersorak-sorak. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya.